Selamat Pagi pagi adik-adik. adik-adik. Puji Tuhan, kita pada kali ini bisa kembali lagi pada ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat bangun pagi dan mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya kami dapat fokus mendengarkan firman, memuji Engkau, beribadah dengan hati yang tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak kalian merasa kesal sekali terhadap seseorang lalu ingin balas dendam? Rasanya nggak enak ya, di hati panas sekali. Tapi ternyata ada loh tokoh dalam Alkitab yang mengalami hal itu juga. Iya, mengenai Daud saat ia ingin balas dendam terhadap Nabal ya. Oh, tapi bukannya kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh seperti itu ya? Nah iya, dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Wah, ada lagunya juga kan? Nah iya tuh, yuk adik-adik kita bersama-sama nyanyikan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Sebelum itu, mari kita menyiapkan hati, apakah hati kita tulus dan siap mendengarkan firman-Nya. Dengan menyanyikan lagu, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
setia. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Ketemu lagi di sekolah minggu online GKA Gloria Pacar. Kalian pasti sudah mempersiapkan diri kan? Berpakaian rapi. Hari ini kita bersama-sama bertemu dengan Tuhan lewat ibadah hari ini. Perkenalkan, saya Lause Esther Santoso. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita melipat tangan dan menutup mata berdoa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Mendengar. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu meski lewat tayangan online. Tapi Engkau adalah Allah yang Maha Ada. Dan Engkau melihat setiap hati kami. Bapa dalam surga, biarlah setiap kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam Raja Daud. Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba berbicara padamu, Baginda Raja Daud. Dan dengarlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuhan mengindahkan Nabal suami hamba yang keras dan bebal. Tapi demi Tuhan yang hidup dan dirimu yang dicegah Tuhan melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ampunilah kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu, Baginda. Dan terimalah sekiranya pemberian hamba yang dibawa kepada tuanku. Adik-adik, siapakah perempuan tadi? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Dia adalah Abigail. Siapa? Abigail. Hari ini kita akan belajar karakter dari Abigail ini. Dan kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Cerita itu bermula dari suatu masa yang paling sibuk di dalam tahun itu. Waktu musim panas, di mana banyak domba berlarian di tempat yang luas sekali. Dan pada masa itu, hiduplah seorang laki-laki di Maon. Dia mempunyai perusahaan yang besar sekali di Karmel. Dan orang itu sangat kaya raya. Ia mempunyai, adik-adik mempunyai berapa? 3.000, bisa dibayangkan 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dan dia ada di Karmel pada waktu pengguntingan bulu-bulu dombanya. Dan bukan itu saja adik-adik. Dia memiliki banyak pekerja yang menggunting bulu dombanya ini. Tetapi dia dengan sombong, dia melihat apa yang dia miliki sambil berkata, ini akan menjadi tahun yang baik untukku. Siapa orang ini? Nama orang itu adalah Nabal. Dan dia mempunyai istri. Namanya Abigail. Abigail adalah perempuan yang bijak dan cantik sekali. Tetapi suaminya, Nabal, seorang yang kasar dan jahat kelakuannya. Dia dari keturunan Kaleb. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Tidak jauh dari sana Raja Daud berkemah di dekat situ. Dan ketika didengar Daud
di padang gurun bahwa Nabal ada di situ sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orangnya, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Hai, ayo, kemari, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Berbicaralah dengan baik-baik atas namaku dan sampaikan salam ini kepadanya." Dan ketika orang-orang Daud sampai sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Berkatalah mereka, "Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami mengganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orangku ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Kami datang atas nama Raja Daud." Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu dengan garangnya, katanya, "Siapakah Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya." Adik-adik, Nabal sebenarnya punya banyak sekali makanan untuk dibagikan. Tapi dia terlalu egois dan hanya memikirkan harta untuk dirinya sendiri. Dengan kasarnya dia berkata, "Lihatlah, semua pekerjaku, apa mereka harus kelaparan agar kamu bisa makan? Pergi sana dan jangan pernah kembali." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, adik-adik. Dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepada Daud, tepat seperti apa yang dikatakan Nabal kepada mereka. Lalu Daud dengan kesal merespon, "Oh, seperti itukah dia membalas kebaikanku dengan kejahatan? Kita sudah memperbolehkan pekerja-pekerja itu bekerja di daerah itu. Apa balasan mereka? Aku akan membuat perhitungan dengan mereka dan keluarganya." Kemudian adik-adik, berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Hai, kamu masing-masing bawa pedang." Lalu mereka masing-masing semua datang membawa pedangnya. Dan Daud juga membawa pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barangnya. Tetapi adik-adik, salah seorang pelayan Abigail memberitahu Abigail ini, "Ibu, ketahuilah, Daud menyuruh orang-orangnya daripada gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita Nabal. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang kita ini sangat baik pada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami aman. Jadi coba pikirkan apa yang harus Ibu lakukan. Sebab mereka memutuskan untuk mencelakai Tuan kita dan seisi rumah ini." Tuan Nabal seorang yang keras kepala, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Mungkin Ibu Abigail bisa membantu. Lalu Abigail dengan bijaksananya, dengan tenang dalam segala kesulitannya, langsung mengambil semua perlengkapan, 200 roti, 2 buyung anggur, semua dipersiapkan. Dimuatnya semua itu ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada para pelayannya, "Berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu." Dan dia tidak memberitahu Nabal waktu itu. Dan ketika Abigail menunggang keledainya turun, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Lalu dikatakannya Abigail, seperti di awal cerita tadi. Adik-adik sudah mendengar dan sudah melihat kan? Dia memohon belas kasihan kepada Raja Daud untuk tidak mencelakai seisi keluarganya.
Dan apa kata Daud kepada Abigail? Terpujilah Tuhan, Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Tuhan mengirimmu tepat pada waktu. Jika engkau tidak segera datang ke sini, aku hampir saja membunuh suamimu. Lalu Daud menerima apa yang diberikan oleh Abigail. Dia mengatakan kepada Abigail, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Aku mendengarmu dan aku menerima permintaanmu dengan baik. Aku tidak akan membunuh suamimu dan juga keluarganya. Dengan lega Abigail pulang, dan saat sampai di rumah dia melihat Nabal mengadakan perjamuan sebabuk dengan segala pesta poranya. Abigail pada waktu itu tidak berkata apa-apa, tapi pada besok harinya dia mengatakan apa yang terjadi. Lalu pada waktu Nabal mendengar, terhentilah jantung Nabal. Saking tegangnya, dia menjadi seperti seorang yang lumpuh. Dan Tuhan memukul Nabal 10 hari kemudian sehingga ia mati. Daud juga mendengar bahwa Nabal telah mati, adik-adik. Dan Tuhan sendiri yang menghukum Nabal karena kejahatannya. Tuhan memberikan Abigail hati yang bijaksana dan dalam mengatasi segala kesulitannya, ketaatannya dan kerendahan hatinya. Semuanya bisa dilakukan dan dia telah menyelamatkan keluarganya. Tuhan menolong Abigail untuk membawa damai. Bagaimana dengan adik-adik? Dalam cerita tadi kita belajar, Tuhan memberi kita bijaksana dan berani untuk membawa damai kepada orang lain. Maukah adik-adik? Amsal 15 ayat 1 mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Lause hari ini mempunyai 2 balon. Yang pertama, jika kita mempunyai balon ini dan kemarahan demi kemarahan terus menerus, pada suatu hari balon ini tatkala ada satu kesulitan akan meledak begitu saja. Tapi jika kemarahan itu dikontrol oleh Roh Kudus, ada Tuhan yang mengontrol, maka Roh Kudus ini akan menguasai kita dengan roh kelemah lembutan. Sehingga amarah itu pun menjadi sesuatu yang dapat diredam. Menjadi roh kelemah lembutan. Maukah adik-adik mempunyai karakter yang demikian? Bagaimana caranya? Kita harus dekat kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dan janganlah egois. Karena itu akan membuat situasi semakin memanas. Lukas 6 ayat 45 mengatakan juga adik-adik, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oleh karena itu ayat hafalan hari ini, janganlah membalas kejahatan dengan apa adik-adik? Kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Mari kita hafalkan sama-sama. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas apa? Kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari adik-adik kita menghendaki supaya kita bisa menjadi anak Tuhan, serupa dengan Tuhan. Dan ada satu pujian yang Lause akan nyanyikan. Kita sama-sama akan nyanyikan ya bersama supaya kita bisa serupa dengan Tuhan. Ku mau serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang ramah, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh
kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita baru saja selesai mendengarkan firman. Sekarang kita akan memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik, saat ini ibadah kita telah selesai. Yuk bagikan link ibadah ini ke teman-teman dan saudara-saudara kalian agar mereka juga mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye!